Sedikit saya luruskan tentang masalah kronologi kejadian yang tadi malam yang perlu kami sampaikan kepada media agar media yang isu-isu yang beredar di lapangan biar jangan miring ya, miring. Ada rekan saya di sini yang sebagai komandan provos dan dia adalah korbannya. Saat kejadian ya, Pak? Ya, saat kejadian. Jadi saya bisa menjelaskan dari kronologi awal. Pada dasarnya kejadian yang tadi malam ini berdasarkan atas hutang piutang yang belum terselesaikan oleh nasabah. Jadi kita mendatangi rumah nasabah karena dia tidak pernah mengangkat dan menerima telepon masuk kita, sampai kita diblok juga WA kita. Dan pernah kita datangi ke rumahnya, tidak pernah ketemu. Jadi kita coba datangin lagi. Ternyata pada saat kita datangi, itu di depan pintu rumahnya sudah tertulis bahwa segala urusan hutang piutang yang bersangkutan dengan koperasi, Ibu Yuliana sudah memberikan kuasa kepada Ormas Gempa untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu ada tanda tangan dari Ormas Gempa atas nama Rudi dan Ibu Yuliana sendiri. Nah, jadi pada saat kami datang memang tidak ada si yang punya bersangkutan. Sekitar hampir 30 menit kami menunggu, kepastian tidak ada juga, karena kami berani menunggu. Ada dasarnya bahwa anaknya si Ibu Yuliana ini mengatakan bahwa ibunya lagi beli sabun keluar. Jadi kami berprinsip ini mungkin sebentar waktunya, jadi kami tunggu sampai kami kasih waktu setengah jam menunggu, tidak datang juga. Dan kami coba mengambil nomor telepon dari anaknya yang dia mengasih. Begitu kami hubungi kembali, tidak diangkat juga dan nomor kami diblok. Tiba-tiba sekitar 10 menit kemudian ada 2 orang, satu motor berboncengan, datang langsung ke rumah Ibu Yuliana dan langsung masuk ke dalam. Sudah seperti rumah sendiri. Karena saya sudah membaca duluan tulisan pada pintu rumah yang bersangkutan, saya sudah langsung berinisiatif bahwa ini adalah Ormas Gempa. Ternyata benar. Saya langsung menghampiri dan masuk ke dalam, langsung ngobrol bersama Ormas Gempa kedua belah pihak. Pada saat kami ngobrol, saya mendampingi karyawan saya juga untuk mengklarifikasi segala urusan tentang piutang Ibu Yuliana. Dan kami ingin tahu sampai di mana kesanggupannya. Dan kami ingin juga penjelasannya, kalau memang tidak sanggup, bagaimana caranya menyelesaikan sangkutannya kepada kami. Ternyata dia tidak bisa ditampilkan sama Ormas Gempa. Sampai kami berdebat dan mereka menyinggung masalah legalitas. Dan saya kembali mengangkat pertanyaan dia tersebut, masalah legalitas itu, saya bilang tidak ada urusan Anda mempertanyakan legalitas kepada kami. Karena Anda ini bukan seorang aparatur hukum, polisi maupun pihak berwajib. Yang harus mempertanyakan ini kepada kami adalah pihak berwajib, bukan seorang ormas. Kalau ormas itu pada dasarnya bagian penengah dan melindungi, dan satu sisi juga melindungi. Dari pihak mana dulu, sisi mana dulu kita lindungi? Saya bilang, kamu tahu nggak ini si yang bersangkutan yang kamu lindungi, yang kamu backup, yang kamu lindungi? Saya bilang, posisinya di mana sekarang ya? Ini orang benar apa tidak?
Itu. Jadi kami berdebat singkat kata, kita berdebat masalah selalu mempertanyakan legalitas, dan saya balikkan untuk mempertanyakan legalitas juga. Apa tujuan visi dan misi kalian? Apakah kalian sudah terdaftar di daerah lokasi ini, ormas kalian ini? Dan mereka bertanya sudah. Saya coba tanyakan lagi, coba tunjukkan surat legalitasnya. Sama-sama kita menunjukkan legalitas kita. Dan dia selalu mengatakan kamu dulu. Jadi kita dulu menunjukkan legalitas kita, baru dia. Saya juga yakin dia belum bisa menunjukkan itu, yakin saya. Cuman dia mau mancing emosi kita. Singkat kata, dalam waktu kira-kira 10 menit kemudian kami berdebat, keluarlah satu orang, rekannya ini, yang memakai jaket parasit dan berkaos putih di dalamnya. Itu keluar alasannya membeli minuman dan rokok. Dia keluar kira-kira setengah jam nggak kembali. Tahu-taunya itu rekan kita dari daerah Lumbu datang, rekan kita, dan langsung masuk ke daerah halaman terasnya Ibu Medana. Karena dia tahu pernah kejadian di hari Minggu kemarin, dan ini juga yang 2 hari ini juga yang mereka lihat pada saat kejadian. Jadi wajar saja rekan saya ini mengatakan bahasanya kamu lagi di sini kepada rumah gempa ini, yang di dalam rumah ada 2 orang ini. Jadi kenapa kalian persulit gitu kan, maksud ini. Jadi dia bilang kamu lagi kan gitu. Nah, jadi kemudian si gempa ini menjawab bahasa si rekan saya ini. Nah, jadi dia mengatakan, kenapa emang kalau saya lagi ada masalah apa? Terus kenapa kalian bawa pasukan banyak? Dalam hati saya banyak apa? Cuma yang datang cuma 8 orang. Itu pun kita tidak arogan, tidak masuk ke dalam rumah. Mereka di luar biasa duduk. Tidak ada bersuara ini itu, nggak ada. Jadi pada dasarnya memang mereka ini ingin mencari kesalahan-kesalahan. Jadi mereka ini mempertanyakan, kenapa bawa pasukan? Saya mau ngajak perang, katanya gitu kan. Karena rekan saya ini mengingat kembali kejadian di hari Minggu kemarin, jadi dia terpancing seperti emosinya naik dengan bahasa perang. Kita tidak pernah mengeluarkan bahasa perang, tidak pernah mengeluarkan bahasa ormas. Jadi pada dasarnya kita datang situ dari dasar kesadaran kita, dari usaha kita, bukan dari ormas. Walaupun kita posisi kita ada di ormas, dan kita tidak membawa ormas pada saat itu. Karena biarpun kita tahu dia itu dari ormas Gempal dan dia menggunakan bahasa ormas Gempal, tetap kita tidak membawa nama ormas. Nah, begitu dia menyatu kayak mengajak perang, datang rekan kita ini saking emosi menjawab kembali, emang kenapa? Kalau mau perang, ayo kita perang, kata rekan saya. Dan dia menjawab kembali, oh kamu ajak perang, oke kita perang. Dan dia langsung menelpon sekjennya. Sekjennya ditelepon, saya dengar langsung bahasa dia, halo sekjen, ini mereka mau ajak perang, turunkan se-Jawa Barat. Kayak gitu. Maksudnya apa? Dia bilang, kok menurunkan se-Jawa Barat? Kecil kali dia orang sejumlahnya menurunkan se-Jawa Barat, ya kan? Karena saya tahu ini bukan main-main dengan perkataan begitu, saya yakin ini pasti akan clash nih pada hari ini. Saya juga antisipasi dong, sebagai manusia saya mau menjaga diri, karena saya juga punya rekan-rekan juga, kan dia aja yang punya. Saya panggil juga rekan-rekan saya, tapi siaga, tolong siaga, yang dekat merapat ke sini, yang jauh siaga dengan panggilan darurat, ya kan gitu. Jadi berikutnya saya memantau di bagian jalan raya. Saya agak curiga pergerakan jalan raya. Ini ada 2 orang atau 3 orang itu mengintip-ngintip pergerakan kami itu. Jadi dia
maju mundur. Gimana sih kayak orang mau ngintip. Jadi dia mungkin menghitung pergerakan kita pada saat itu berapa orang jumlahnya. Saya kalau udah melihat itu, saya udah langsung parno otak saya, nanti ini benar akan perang. Saya menelpon langsung rekan-rekan saya turunkan semua. Mungkin karena posisi kita kalah di jarak tempuh, dan mereka ini posisi mereka menangnya karena di daerah sendiri, ya tentunya pasti cepat. Tadi kami tetap mempersiapkan pasukan kami, dan pada saat jelang 15 menit tiba-tiba ini motor masuk. Ada kira-kira hampir 10 motor masuk ke halaman rumah itu langsung dengan mengucapkan tablik akbar. Begitu masuk 10 motor, mereka turun, yang dari jalan raya langsung bergabung. Satu persatu bergabung, makin banyak lah, sekitar 50 lah jumlah mereka, tidak sebanding dengan jumlah kami. Karena kami tidak mau melakukan arogansi pada saat itu, dan kami memang tidak menginginkan perang. Walaupun dengan bahasa terpancing emosi, bahasa perang itu, memang kami dengan visi dan misi kami tidak pernah mau berperang, karena kami bergerak sosial. Dan saya menahan anggota saya supaya jangan mendahului. Kita tidak mau perang di sini. Dan saya langsung menghadapi kedatangan mereka, tim mereka. Saya pertanyakan, dan mereka langsung arogan menjawabnya, mengajak perang terus. Saya bilang, santai dulu bro, kita mau perang. Dan masuk saya ke sini cuma hanya mau menampilkan saja, tolong tampilkan yang bersangkutan kepada kami. Kami ada urusan yang bersangkutan kepada kalian. Tapi dengan arogansi mereka menjawabnya tetap mengajak perang. Oke, kalau saya udah begitu, saya juga sudah tidak terima kan. Semakin tiap detik tambah lagi, itu saya sudah, pikiran saya udah lain. Nanti benar-benar ini. Dan dengan untuk menjaga diri saya dan rekan-rekan saya juga, saya memerintahkan anggota-anggota saya turun untuk membantu kami karena posisi kami terpojok. Terus dalam waktu kira-kira sekitar 20 menit kemudian, setelah terjadi perdebatan suara, memang belum terjadi gontok-gontok.
karena mereka itu bawa-bawa bentungan dan teriak di situ. Karena mereka, teman mereka semakin datang ya selalu semakin teriak menyambut temannya ini. Disitulah PBB yang merasa ketersinggungan ataupun tidak terimaan karena anggota kita juga yang di TKP sudah dipukulin mereka. Jadi terjadi di situ kebentrokan dari PBB sama Gempa. Jadi perlu juga saya jelaskan tentang masalah ormas ini, ormas PPKB Banten ini. Kita juga kurang tahu nih tentang masalah ormas PPKB Banten ini apa kira-kira artinya ya. Karena posisinya beliau mengatakan bahwa tentang masalah keagamaan dan dia sebagai backing, ormas itu sebagai backing ya. Bukan BPKB, Gempa. Gempa apa? PPKB Banten. Gempa. Maaf ya. Salah tapi. Bukan PPKB Banten kan? Bukan. Gempa berarti. Iya, Gempa. Nah, jadi kita juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya ormas ini sebagai backing begitu. Nah, itu saja posisinya yang perlu saya jelaskan, dan saya juga menegaskan tentang masalah isu-isu yang beredar di luar, bahwa katanya saya lihat ada di pelintir ini ya, di pelintir tentang masalah isu ini ya. Jadi ini dibuat jadinya keagamaan bahwa PBB menginjak-injak Al-Quran. Ini kami PBB ini adalah organisasi keagamaan nasional. Kristen, Islam, Buddha, dan yang 5 itu kami ada. Jadi cukup disayangkan kalau memang ada tuduhannya seperti begitu ya. Jadi mohon maaf buat rekan-rekan, kami itu adalah agama nasional. Dan saya sebagai ketua DPC Kota Bekasi, dan ada nama Waka 2 saya adalah Muslim, siapa namanya? Anwar Lubis dari agama Muslim. Jadi wakil ketua dari DPC Kota Bekasi adalah Marga Lubis dan agamanya Islam. Itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Bang, itu yang tadi yang abang ke lokasi rumah pengajian di Rawugu bang ya? Itu jam berapa bang itu bang ininya? Yang abang sebelum ke Polres ya bang ya? Jadi Kita jam 2000 Juli ya maksudnya. Jadi pada awalnya kami datang itu jam 6:30. Malam. Tanggal hari Tanggal 8 hari Selasa. Tanggal 8 hari Selasa. Oh, Selasa ya. Jam 7 malam. Kemudian apa mah dilaporkan ke Polres Bekasi Kota bang? Ya, Itu jamnya jam berapa? itu terakhir itu jam 9:30-an. Langsung di kantor Polres. Bukan, itu dilarikan. Oh iya, Dilarikan. sampai tiba di kantor Polres jam berapa? Kita setengah jam, berarti jam 10-an. Jam 10 malam ya. Itu kira-kira udah yang keberapa kali abang datang untuk lagi untuk penagihan, terus selalu di backup sama ormas Gempa, itu udah yang keberapa kali bang? Nah, kebetulan saya baru mengikuti rekan saya ini baru kali itu, dan itu juga dia memang tidak pernah ketemu katanya. Dia melaporkan kepada saya karena ibu ini tidak bisa dihubungi dan tidak pernah ada di rumah. Setiap kali saya datang dan setiap kali saya telepon tidak pernah ada di rumah, tidak mengangkat teleponnya, sampai WA saya diblokir. Jadi saya dampingi rekan saya ini untuk mengklarifikasi masalah sisa hutangnya. Ternyata pada saat kami datang itu juga ada dikuasakan sama ormas Gempa. Dan memang kami tahu juga kejadian pada hari Minggu kemarin, ada rekan kita juga dari daerah Mustika Jaya sempat ada penagihan, dan mereka
mereka juga menghadapi ormas gempa tersebut. Dapat kali lagi. Jadi sudah sekitar 4 kali Sama gempa. empat kali melakukan tugas berbeda TKP. Berbeda TKP. Ini yang itulah yang terakhirnya 4 kali. Untuk mediasi pada saat itu yang dilakukan hasilnya seperti apa di antara ormas gempa dengan PBB sendiri? Ada nggak mediasi pada saat itu? Sampai tahap mediasi. Oh, kalau tentang masalah mediasi belum, karena berhubung anggota kita rame di luar, agak menuntut kepada pihak yang berwajib agar ketuanya ditangkap ataupun pelaku-pelakunya, jadi agak sedikit memanas gitu. Jadi belum ada tahap mediasi. Kita PBB sama gempa. Belum ada mediasi ya. Belum. Berarti kasus ini belum ada ini. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan oleh PBB sendiri terhadap teman-teman yang menjadi korban? Apakah tetap akan menggunakan jalur hukum atau gimana? Ya, kalau kami dari PBB selalu mengedepankan hukum. Jadi kami serahkan kepada pihak yang berwajib pajak. Kami meminta seadil-adilnya aja. Satu lagi, Pak. Tadi kan kita konfrontir juga kepada Humas. Saya wawancara Humas. Beliau mengatakan ada mediasi, tapi tidak menjelaskan mediasi apa. Sementara ketua bilang belum ada mediasi. Seperti apa ketua sendiri belum ada? Saya sendiri sebagai ketua di sini belum ada dipanggil untuk mediasi kepada pihak gempa. Secara resmi belum ada. Secara resmi dari PBB belum ada. Tapi kalau misalnya nanti ada mediasi, gimana nih buat sikap dari PBB sendiri? Apakah Siapa atau mana? Kalau tentang masalah tetap, kami tetap sudah bulat, udah proses hukum yang berjalan. Nah, itu aja. artinya untuk yang para yang korban dari PBB, misalnya yang kena itu korban. Iya, kami serahkan ke hukum aja. Terkait dengan menjadi dalang lah kita bilangnya Ibu Yuli tadi. Seperti apa sikap dari PBB sendiri? Itu juga cukup disayangkan. Kenapa saya bilang begitu? Termasuk dia terlibat di sini. Kenapa? Dia itu membenturkan ormas sama ormas. Jadi apapun kejadian di sini, di permasalahan ini, dia adalah termasuk pelakunya, dalangnya. Nah, Untuk pelaku Ibu Yuli ini, Ketua, apakah dia salah satu anggota ormas gempa tadi? Atau gimana? bukan. Dia melaporkan kepada ormas gempa, minta bantuan. Ah, Apa kira-kira harapan dari Ketua agar masalah ini tepat terselesaikan? Jadi di antara kedua pihak bisa berjabat tangan kembali. Kalau sampai di situ saya belum bisa memberitahukan. Untuk laporan sendiri, itu Pak, Sudah dilakukan. sudah dilaporkan untuk laporan sendiri Pak untuk terkait pengeroyokan ya kan terhadap anggota PBB sendiri. Apa sudah melakukan laporan ke Polres? Pak? Sudah. Ada berapa berapa anggota kita yang di BAP? Ada berapa? Ada 7. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Tujuh orang. Sudah selesai di mediasi. Di BAP. Terkait korban sendiri, Ketua, bagaimana sekarang? Terlalu KNG. Ada kata tadi nambah 1 orang lagi ya? Sebelumnya kan 3 kemarin ya? Iya. Sekarang nambah lagi ya? Jadi kondisi korban ada 2 orang lagi korban yang masih di dalam rumah sakit. Yang 2 orang lagi
ke si ibu siapa tadi? Yuli. Jadi saya meminta kepada pihak yang berwajib agar permasalahan ini di apa ya, di agak sedikit dipahamin awalnya ini apa. Nah, siapa apanya ini? Apa namanya? Pemicu kejadian ini. Begitu. Jadi saya harap juga dia bertanggung jawab di situ. Saya harap juga dia bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab dia. Nah, untuk kedepannya biar jangan ada terjadi seperti begini lagi, permasalahan seperti begini. Nah, karena banyak juga mengadu anggota kami bahwa selalu di backingin oleh ormas gempa ini. Udah kayak preman saya lihat ormas gempa ini. Nah. Oke, terima kasih.